Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Research Analyst Pacific Capital Investment, Nengsi Limbong. Mbak Nengsi, tadi kita tertahan di sektor retail ya. Ada dampak yang pastinya akan dirasakan begitu dari larangan mudik ini. Meski demikian, masih ada sejumlah potensi yang bisa dimanfaatkan oleh emiten-emiten di sektor retail. Tapi saya juga ingin tanyakan langsung saja spesifik dua emiten di sektor retail. Ada Era Jaya dan juga LPPF. Bagaimana kemudian prospek ataupun kita lihat pergerakan saham dari kedua emiten ini. Kita ke Era Jaya terlebih dahulu. Mbak Nengsi, adakah view yang bisa dibagikan juga ke pemirsa? Oke, pertama Era Jaya ini di tahun 2020 mencatatkan kinerja yang positif ya, dan juga dia baru stock split. Nah, era ini cukup menarik mengingat konsumsi untuk segmen kelas menengah ke atas itu naik signifikan. Ini juga tercermin dari laporan keuangan era di kuartal 4, di mana penjualan brand-brand HP yang cukup mahal sukses di pasaran. Oke, di data tersebut masih cukup oke begitu ya. Tapi apakah kemudian memang masih bisa menjadi salah satu pilihan kah di sektor retail mengingat kondisi fundamental dan juga mungkin dari sisi pergerakan teknikal sahamnya sendiri? Untuk era saya masih menyarankan ya, untuk di support terdekat mungkin di 550. Oke, di 550 untuk support Ya, terdekat. ya. Dan hari ini era ditutup di level 610 atau terkoreksi 2,4%. Jadi untuk yang belum punya, ditunggu di level support tadi kah? Ditunggu di level support aja. Oke, ditunggu di level support tadi. Lantas dengan adanya larangan terbaru yang tadi kita sudah perbincangkan, ini akan membawa dampak tersendiri atau tidak untuk era? Atau justru konsumsinya masih akan cenderung bertahan? Nah, era ini cukup menarik, di mana kalau tidak salah, era juga bekerja sama dengan e-commerce yang ada di Indonesia untuk penjualan handphonenya. Jadi ada atau tidaknya larangan mudik ini, menurut saya tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kinerja era. Oke, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kinerja era. Berbagai upaya dilakukan tentunya oleh emiten satu ini. Era Jaya hari ini ditutup turun 2,4%, kemudian support di 540. Tapi potensial upside-nya di level berapa kira-kira untuk era ini? Era ini saya lihat bisa ke 650. Oke, 650 menjadi level terdekat untuk era uji level terdekat dari harga saat ini dengan support di 540. Silakan saja pemirsa jika Anda cenderung memperhatikan pergerakan saham Era Jaya begitu ya, apakah kemudian masih cukup sesuai dengan portofolio investasi Anda. Sementara itu dari Era Jaya, nanti saya juga akan tanyakan LPPF, tapi ini sudah ada penelpon yang masuk ternyata. Mbak Nengsi, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lia dari Solo, Pak. Ibu Lilis dari Solo. Silakan Ibu Lilis. Mau tanya saham itu Pak, BRI dengan BTN. Oke, BRI dan BTN sudah punya posisi Bu? Iya, BRI saya di 4270, kalau BTN saya di 1770. Oke, 4270 dan 1770 Iya. BBRI dan BBTN. Itu saja Bu Lia ya? Iya, itu Baik, Pak. Terima kasih. sama-sama, terima kasih banyak Ibu Lia menanyakan dua saham sektor perbankan. Nanti kita coba ulas. Tapi tadi tertahan di satu emiten retail lainnya, Mbak Nengsi, kita lanjutkan kembali. Ada LPPF. Nah, ini LPPF juga sebagai salah satu emiten yang cenderung cukup ramai begitu ya untuk momentum Ramadan dan Lebaran. Tapi bagaimana prospeknya sejauh ini? Oke, untuk LPPF hari ini naik signifikan ya, surprisingly 25%. Tapi saya melihat kenaikan ini disebabkan oleh momentum di mana mungkin para investor melihat adanya kenaikan mungkin ya terhadap belanja masyarakat di momen Idul Fitri dan Lebaran. Namun kalau kita lihat secara fundamentalnya, laporan keuangan di 2020, LPPF masih mencatatkan rugi sekitar 823 miliar. Sementara di 2019, LPPF masih mencatatkan laba sekitar 1,75 triliun. Oke, masih menderita kerugian di tahun 2020, sementara hari ini dari sisi pergerakan saham naik 25%. Lantas rekomendasi untuk LPPF ada yang bisa disarankan untuk pemirsa? Tolong memperhatikan support di level 1.500. Oke, LPPF. Jadi selama level 1.500-nya tidak tembus, ya mungkin masih akan ada potensial upside, tapi saya tidak yakin sebenarnya. Oke, masih ada potensial upside di mana tadi Mbak Nengsi? Mungkin ke level 2.000, tapi kemungkinan LPPF ini akan cenderung
profit taking ya di tengah kenaikan signifikan hari ini. Oke, cenderung profit taking terlebih dahulu seiring kenaikan yang terjadi di hari ini. Tapi sekali lagi tadi support di 1.500, upside masih bisa ke 2.000, tapi potensi profit taking masih akan dilakukan sepertinya oleh investor mengingat kenaikan yang tinggi di hari ini.